Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun teman-teman yang menonton berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas A akan memaparkan analisis total flavonoid dari ekstrak daun kupu-kupu yaitu Bauhinia purpurea. Boleh di next slide? Sebelum kami memaparkan hasil analisis atau hasil perhitungan kami, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahel Kartika Larasati, dan pada kelompok ini ada Aurelia Salsabila, Intan Nabila, Muhammad Azril Ilham, dan juga Yoyanda Peresa. Oke, next slide. Oke, pada bagian latar belakang, yang pertama, tanaman daun kupu-kupu atau nama latinnya adalah Bauhinia purpurea. Merupakan spesies yang banyak dijumpai di daerah tropis. Jadi kenapa tanaman ini disebut daun daun kupu-kupu? Karena bentuk daunnya itu menyerupai sayap daun kupu-kupu ya. Bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera. Selain keindahannya, tanaman ini juga memiliki potensi yang besar dan belum banyak dimanfaatkan terutama dalam bidang kesehatan dan lingkungan. Next. Bauhinia purpurea ini atau daun kupu-kupu ini memiliki kandungan senyawa aktif atau metabolit sekundernya, yaitu adalah flavonoid, fenol, tanin. Flavonoid, fenol, tanin ini memiliki berbagai manfaat dalam kesehatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ariantini tahun 2022, 2021, flavonoid yang ada di dalam daun kupu-kupu itu berperan sebagai antioksidan. Jadi antioksidan itu bermanfaat untuk melindungi sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit degeneratif. Jadi memang kenapa dipilih sampel atau tanaman daun kupu-kupu karena di tanaman ini mengandung metabolit sekunder, terutama flavonoid yang akan dianalisis. Flavonoid yang memiliki banyak peran, salah satunya sebagai antioksidan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yoyada. Jadi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Handoyo pada tahun 2020, maserasi merupakan salah satu metode ekstraksi yang dilakukan secara dingin atau dalam suhu ruang tanpa ada peningkatan suhu atau pemanasan. Untuk memperoleh senyawa-senyawa aktif tersebut secara optimal, diperlukan metode ekstraksi yang tepat agar flavonoid dan komponen bioaktif lainnya dapat terpisah dengan baik dari jaringan tanaman. Prinsip ekstraksi secara maserasi didasarkan pada sebaran atau distribusi zat yang terlalu dalam senyawa aktif dengan penggunaan perbandingan dua pelarut yang tidak saling bercampur atau sifat polaritas yang berbeda. Ultrasonic Assisted Extraction atau UAE adalah metode ekstraksi untuk menciptakan gelembung spontan atau kavitasi dalam fase cair pada suhu yang lebih rendah dari titik didih yang menggunakan prinsip kavitasi akustik. Teknik ini dapat memecah dinding sel yang memungkinkan pelarut masuk ke dalam material. Metode ultrasonik ini dapat digunakan karena sejumlah keunggulan dibandingkan dengan metode ekstraksi konvensional. Metode ultrasonic assisted extraction atau UAE menurut Irahma memiliki kelebihan seperti penggunaan energi dan pelarut yang lebih sedikit sehingga dianggap ramah lingkungan. Metode ini lebih efisien, berbiaya lebih rendah, serta mampu menghasilkan rendemen dan komponen aktif yang lebih baik dibandingkan metode konvensional. Namun, UAE memiliki tantangan dalam pengendalian parameter, khususnya suhu dan waktu ekstraksi. Karena beberapa senyawa sensitif terhadap panas, sehingga diperlukan pengaturan yang tepat agar hasil lebih optimal. Sementara itu, metode maserasi dipilih karena kesederhanaannya, baik dari sisi prosedur maupun kebutuhan peralatannya, sehingga mudah dilakukan. Meskipun demikian, metode ini memiliki kekurangan berupa waktu ekstraksi yang relatif lama, bahkan dapat membutuhkan setidaknya 3 kali 24 jam untuk mencapai hasil yang maksimal. Baik, untuk selanjutnya setelah kami paparkan tentang latar belakang,
Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Next. Penelitian ini diawali dengan persiapan larutan baku quercetin sebagai standar utama dalam penentuan kadar flavonoid total dari ekstrak daun kupu-kupu. Sebanyak 20 mg quercetin ditimbang secara analitik dan dilarutkan dalam 10 ml etanol PA, menghasilkan konsentrasi larutan induk sebesar 2000 ppm atau 20 mg per 0,01 liter, yang kemudian diserialkan secara bertahap menggunakan rumus pengenceran yaitu M1F1 sama dengan M2V2 untuk memperoleh konsentrasi 40, 60, 80, 100, 120, dan 140 ppm dengan volume larutan induk yang berturut-turut yaitu 0,2 mili, 0,3 mili, 0,4 mili, 0,5 mili, 0,6 mili, dan 0,7 mili yang ditambahkan etanol PA hingga volume total 10 mili pada masing-masing tabung. Pada pengukuran kurva baku, setiap konsentrasi larutan standar dianalisis sebanyak 3 kali menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Pada panjang lubang maksimum, hasil replikasi tersebut memberikan rata-rata absorbansi yang meningkat seiring kenaikan konsentrasi. Untuk konsentrasi terendah, rata-rata absorbansi adalah 0,236 dengan SD 0,00058 dan CT 0,24%. Pada konsentrasi berikutnya, absorbansi meningkat menjadi 0,332 dengan SD 0,00115 dan CT 0,35%. Pada titik 80 ppm diperoleh nilai 0,450 dengan SD 0,0028 dengan CP 0,48%. Selanjutnya konsentrasi 100 ppm rata-rata absorbansi tercatat 0,541 dengan SD 0,00 dan CP 0,18%. Untuk 120 ppm absorbansinya bernilai 0,626, SD-nya adalah 0,0252 dengan CP 0,40. Dan pada konsentrasi 140 ppm absorbansi mencapai 0,727 dengan SD 0,0153 dan CP 0,20. Nilai CP di seluruh titik konsentrasi berada di bawah 1% sehingga seluruh data menunjukkan presisi yang baik dan konsistensi antara pengukuran. Pada ekstraksi flavonoid dari daun kupu-kupu ini dilakukan dengan dua metode, yaitu maserasi dan UAE. Pada metode maserasi itu menggunakan 15 mg sampel 1500 ppm dalam 10 ml etanol dengan dua faktor pengenceran. Dan pada metode UAE itu menggunakan 10 mg sampel 1000 ppm dalam 10 ml etanol. Dan pada metode ini menghasilkan absorbasi rata-rata di metode UAE yaitu 0,677 dengan SD 0,000153 dan CV-nya yaitu 0,22574% dengan kadar 129,18 ppm. Serta pada metode maserasi yaitu menghasilkan absorbensi dengan rata-rata 0,345 dengan SD 0,00153 serta CV-nya yaitu 0,44233% dan kadarnya yaitu 82,08 ppm. Nilai regresi linear menunjukkan nilai A sebesar 0,0437 dan nilai B 0,0049, R kuadrat sebesar 0,9980 dan R 0,9990. Dari hasil tersebut, grafik menunjukkan linearitasnya sempurna, tinggi, dan presisi. Oke, yang terakhir adalah
Setelah menghitung melalui kurva baku dan juga data sampel, yang terakhir adalah data total flavonoid ekstrak daun kupu-kupu tersebut. Melalui gambar data yang sudah terlampir, dilakukan yang pertama kali adalah penentuan kadar total flavonoid menggunakan metode kolorimetri, yaitu menggunakan reagen AlCl3 dan juga ditambah dengan CH3COOH atau asam asetat yang sudah dilakukan seperti pada praktikum sebelumnya, digunakan 8 mili CH3COOH dan juga 1 mili AlCl3 dan tentunya 1 mili ekstrak menghasilkan TFC-UAE itu sekitar 129,18 mgQe per gram dan dengan SD-nya adalah 0,3118, CV-nya adalah 0,2413%. Dan juga karena di metode UAE ini tidak dilakukan pengenceran, maka faktor pengencerannya yang tertulis adalah 1. Dan volume kenapa bisa 10 mili? Karena berdasarkan prosedur kerja yang sudah dilakukan, yaitu mengambil 1 mili ekstrak, 8 mili CH3COOH, dan 1 mili AlCl3. Kemudian pada TFC maserasi, itu didapatkan hasil sekitar 82,08 mg QE per gram, dengan SD-nya adalah 0,4157 dan CV-nya 0,5065%. Karena di metode maserasi ini dilakukan pengenceran, yaitu diambil 2,5 mili dan ditambahkan pada labu 5 mili, maka kami tuliskan di faktor pengencerannya adalah 2, yaitu menandakan bahwa hasil dari volume akhir yaitu 5 mili dibagi dengan 2,5 mili. Dan kemudian nilai CV yang rendah ini mengonfirmasi bahwa metode yang dilakukan itu sudah termasuk presisi dengan UAE lebih unggul 57% atas maserasi. Kenapa bisa UAE lebih unggul dari maserasi? Karena pada UAE itu terjadi proses kavitasi ultrasound yang bisa memecah dinding sel dari tanaman, ya sampel kita, daun kupu-kupu. Jadi metode UAE ini lebih efektif dalam mengekstraksi flavonoid total dari daun kupu-kupu dibandingkan dengan metode maserasi, ya, metode konvensional, dengan hasil akhirnya, hasil kadar flavonoidnya sebesar 129,18 mgQe per gram untuk metode UAE dan juga 82,08 mg QE per gram untuk metode maserasi. Jadi keunggulan UAE, boleh di next. Nah, jadi kenapa di kesimpulan dikatakan bahwa berdasarkan data metode UAE menghasilkan kadar flavonoid yang lebih tinggi dibandingkan dengan maserasi. Kenapa UAE itu dikatakan lebih unggul? Karena ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terjadi proses kavitasi, ya, sehingga melalui proses kavitasi ini terjadi pemecahan dinding sel tanaman, kemudian dia mempercepat pelepasan dari metabolit sekundernya atau flavonoidnya itu sendiri. Oleh karena itu, UAE dikatakan lebih efektif untuk mengekstraksi flavonoid. Mungkin sekian dari pemaparan analisis total flavonoid dari kelompok kami. Jika ada salah katanya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.